Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali Training Camp yang bakal dimulai pada 26 Mei 2025. Erick Thohir menambahkan pemusatan latihan harus dimaksimalkan Timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya. Timnas Indonesia membutuhkan persiapan yang cukup sebelum menjalani 2 pertandingan penting melawan Tiongkok dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita akan ada TC lebih awal sebelum 2 laga kualifikasi, tempatnya di Bali tanggal 26 Mei, kata Erick Thohir, seperti kami kutip dari kompas.com. Timnas Indonesia akan menjamu Tiongkok dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kick-off laga itu akan dimulai pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menjamu Tiongkok, skuad Garuda akan bertandang melawan Jepang sebagai pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Laga itu akan digelar di Suita Football City Stadium pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat tanggal 10 Juni 2025. Gelandang Timnas Joey Pelupesi mengungkap momen debutnya bersama skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Joey Pelupesi menjalani debut pertama Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 25 Maret lalu. Pada laga itu saudara, Timnas Indonesia memetik kemenangan 1-0 atas Bahrain lewat gol oleh Romeni pada menit ke-24. Pelupesi mengaku terkesan dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipadati supporter fanatik Timnas Indonesia. You're thinking like, wow, they're coming here also with a lot of people, you know. So something is going on in this country about football, and of course the home game, it was for me special because it was my debut. Of course, we won. Around 70,000 people in the stadium. So yeah, what can I say, you know. Skuad Garuda, saudara, dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan di Bali jelang laga penting melawan Tiongkok dan Jepang Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja yang harus difokuskan pada pemusatan latihan nanti? Kami membahasnya bersama analis sepak bola, sudah ada Bung Kusnaini. Selamat petang Bung Kusnaini, terima kasih sudah memberikan waktunya di Kompas Petang. Ini training camp akan digelar pada 26 Mei nanti, tak lama lagi. Apa sebenarnya yang harus diperhatikan dalam pemusatan latihan ini, Bung? Iya, ini kan pertandingan yang akan digelar bulan Juni ini terjadi ketika pemain sudah menyelesaikan kompetisi ya. Bahkan kalau Liga Belanda itu selesainya kompetisi tanggal 18 Mei. Sebagian pemain kita ini kan main di Belanda. Jadi antara bulan Mei, 18 Mei ke pertandingan berikutnya 5 Juni itu jaraknya cukup jauh. Bagi pemain itu bukan persoalan mudah untuk menjaga kebugaran di akhir musim ketika tidak ada lagi pertandingan. Sementara di klub juga mereka sudah tidak ada lagi aktivitas karena kompetisi sudah berakhir. Karena itu memang sangat penting TC kali ini untuk memastikan pemain berada di level kebugaran yang cukup untuk bertanding di pertandingan internasional yang bagi Indonesia sangat menentukan. Bisa dibilang pertandingan lawan China ini adalah pertandingan hidup mati yang akan memastikan apakah kita bisa melanjutkan persaingan dalam memperebutkan tiket ke Piala Dunia atau tidak. Jadi kalau menurut saya pertandingan terakhir lawan Jepang itu mungkin kita tidak terlalu banyak berharap. Tapi lawan China kita harus memastikan kita bisa memenangkan pertandingan dan minimal memastikan tiket ke putaran keempat. Nah Bung, tapi gini, PSSI kan sampai saat ini belum dapat nih nama-nama yang akan dipanggil oleh Kluivert. Apakah ini nanti akan berdampak pada training camp nanti? Sebetulnya nama-nama itu sebagian besar akan sama dengan mereka yang sudah pernah dipanggil pada pertandingan sebelumnya ya. Karena pemain-pemain baru saya pikir sekarang ini praktis sudah sangat terbatas kesempatannya. Mungkin hanya ada 1-2 nama.
Apalagi juga proses naturalisasi kan juga saat ini bisa dibilang sudah tidak lagi dilakukan. Mungkin nanti kalau bulan Oktober ya pertandingan di fase berikutnya mungkin baru akan ada lagi. Sekarang ini kan fokusnya ke pemain-pemain yang ada. Saya tidak yakin akan ada kejutan misalnya penambahan jumlah pemain baru yang jumlahnya cukup signifikan ya. Saya tidak yakin. Sebagian besar mungkin 90% yang akan dipanggil adalah nama yang juga sudah dipanggil di TC sebelumnya ketika menghadapi kualifikasi sebelumnya. Jadi tidak akan menjadi persoalan besar bagi pelatih karena materi pemainnya sebagian besar akan sama. Lalu ketika nama-nama ini akan tidak jauh banyak berubah, bagaimana dengan komposisi pemainnya, peran dari para pemainnya ini? Iya, sebagian besar pemain yang saat ini sudah biasa bergabung adalah pemain yang sudah rata-rata mendapat kesempatan bermain rutin ya. Meskipun mungkin sebagian adalah pemain pelapis, tapi sebagian besar adalah pemain yang selama ini rutin mendapat kepercayaan dari pelatih. Mungkin yang baru hanya penjaga gawang Audero nanti yang mungkin akan menjalani debutnya di pertandingan lawan China. Selebihnya adalah pemain yang sebagian besar sama dengan ketika mereka tampil terakhir kali, termasuk pertandingan home ketika melawan Bahrain. Lalu nanti sekiranya apa yang lebih penting untuk difokuskan? Apakah lebih untuk menjaga kebugaran, stamina dari para pemain, atau lebih meningkatkan chemistry antara pemainnya ini? Semuanya, jadi memang nomor satu itu pemain harus dipastikan bisa atau layak bermain di level kebugaran yang tepat ya. Karena sebagian pemain kan masih ada yang berkompetisi sampai tanggal 25. JIJ itu masih main tanggal 25. Tapi pemain-pemain yang main di Liga Belanda itu tanggal 18 juga sudah selesai kompetisinya. Begitu juga oleh Romani, itu kompetisinya lebih cepat lebih selesai. Dan itu akan membutuhkan pendekatan khusus dari sisi fit supaya siap untuk bermain tanggal 5 dan 10 Juni. Makanya memang TC ini sangat penting. Nomor satu untuk memastikan kebugarannya cukup ya untuk bermain di pertandingan internasional. Tapi yang juga tidak kalah penting untuk memperkuat chemistry, untuk memperkuat kerjasama tim. Karena masih ada beberapa pemain yang relatif masih sangat baru di tim nasional. Seperti Joy Pulpesi itu kan baru sekali memainkan pertandingan bersama tim nasional. Semakin sering bermain, semakin sering berlatih bersama akan semakin baik. Jadi gunanya TC antara lain juga selain untuk menjaga level kebugaran, juga untuk memperkuat kerjasama tim dan saling pengertian atau chemistry di antar sesama pemain. Apa sekiranya yang bisa dijadikan masukan kepada tim pelatih ketika nanti ikut melatih dalam tanggal 26 Mei ini nanti mendatang? Iya, jadi kalau kali ini kan persiapannya relatif lebih panjang ya, tidak hanya 1-2 hari seperti waktu terakhir kita bertanding lawan Australia dan Bahrain. Karena itu mungkin akan ada kesempatan sedikit uji coba yang akan dijalani oleh pemain. Mungkin bukan uji coba yang berat ya, uji coba yang sifatnya untuk membentuk kerjasama tim. Dan itu mungkin dilakukan karena waktu berkumpul bersama cukup panjang, bisa 7-10 hari. Nah itu yang memberi ruang bagi pelatih untuk tidak sekedar menggelar latihan, tapi juga uji coba. Oke, baik. Terima kasih Bung Kusnaini sudah memberikan Baik, perspektifnya di Kompas Petang. Selamat sore.